Karena Islam itu adalah memiliki satu sifat yang ada pada Robnya, yakni adalah Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam bersikap adil, bijak, dan penuh kasih sayang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Voice of Ramadan episode 2. Sadar, suarakan arah diri di bulan Ramadan. Di sini kita bukan cuma ngobrol soal ibadah secara personal, tapi juga bagaimana nilai-nilai Ramadan bisa kita bawa dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan kampus. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Natasha Sarah Adelia dan rekan saya Ismatul Awalia selaku moderator podcast hari ini. Podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali ya. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja ke pembacaan CV pematerinya ya. Nama lengkap Haji Mahdi MAG, tempat tanggal lahir Majalengka 25 Agustus 1967, alamat Majalengka, nomor kontak 081 3132 32619, pendidikan SD, SMP, SMA, S1-nya di YIN Bandung, S2-nya di YIN Bandung juga. Pengalaman organisasi Senat Tarbiyah, kemudian ada Ikmasos, kemudian ada Ketua Yayasan YPI Mahmudah, kemudian ada FKMT atau Forum Komunikasi Majelis Ta'lim. Moto hidupnya, jadilah sosok yang bermanfaat bagi manusia lain, manjada wajada. Baik, mungkin langsung saja Bapak ke beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, kalau kita ngomongin moderasi beragama nih, sebenarnya Bapak melihatnya seperti apa sih dalam lingkungan mahasiswa sehari-hari di kampus? Baik, tadi saya terkesan dengan sadar ya. Itu. Sadar itu berarti apa? Sadarkan diri di bulan Ramadan. Sadarkan diri. Suarakan diri ya. Di bulan Ramadan itu sadar ya. Itu saya terkesan ya. Jadi memang ya pertama kita harus memiliki satu slogan terlebih dahulu agar kita ini bisa menuju pada slogan itu. Artinya menuju pada goalnya gitu kan. Seperti apa goalnya, sehingga sadarkan diri ini di bulan Ramadan ya, menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka memulai tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga mengingat pada yang lain. Jadi hidup ini kita tidak sendiri, agama ini kita tidak sendiri gitu kan. Tetapi ada agama lain, ada orang lain, banyak di sekitar kita. Negara ini, Indonesia adalah NKRI, sebutannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana tentu ya sangat beragam, sangat majemuk, berbagai suku bangsa itu berada di negeri ini. Nah, begitupun dengan kampus, di mana kampus ini tempat masyarakat akademik ini ya melakukan aktivitas. Dalam prosesnya, tentu sosialisasi itu dilakukan
baik itu antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara organisasi yang ada di kampus ini. Jadi kemajemukan yang ada ya, itu harus mencoba diterima ya dengan sebuah moderasi. Gitu. yakni moderasi beragama yang ada di kampus ini adalah pertama, kita bisa lakukan seperti hari ini. Kita berdialog gitu kan. Kita bermusyawarah. Kita mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan yang muncul. Dan tentu yang paling utama bahwa munculnya kasih sayang. Karena Islam itu adalah memiliki satu sifat yang ada pada Robnya, yakni adalah Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Dan itu yang ditebarkan di dalam moderasi beragama. Nah, kampus berharap bahwa dialog antara sesama umat, antar umat beragama, nah itu sangat dipentingkan. Karena kita sudah menjadi universitas ini ya, gitu. Sudah jadi universitas. Jadi kemungkinan ini dari yang lain pun akan masuk, gitu. Apalagi filsafat, nanti filsafat itu akan muncul filsafat-filsafat di luar dari Islam itu sendiri. Tidak hanya filsafat Islam, tapi teologi-teologi yang muncul gitu nanti, itu berbagai teologi. Nah, sikap kita bagaimana untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Jadi, kita harus mencoba untuk menerima terhadap segala bentuk ya, yang terlahir di kalangan kita dan di luar kita. Makanya ada intern dan ada antar. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Terutama ini kan yang jelas la ikraha fiddin. Kata bayna rusdi minal ghai. Jadi nggak ada paksaan gitu dalam agama. Begitupun ketika kita mencoba untuk melakukan satu tatanan nilai yang mengarah pada kebersamaan, menghilangkan keraguan-raguan, dan lebih mementingkan ya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itulah sebagai bentuk dari moderasi beragama yang dimana ada nilai-nilai kebangsaan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Nah ini, jadi sangat ya banyak sekali langkah-langkah yang sebenarnya kalau Bapak di sini sudah mencoba menulis ya langkah-langkah dan prinsip ya dalam moderasi beragama terutama di kampus. Ada catatan ini bahwa moderasi beragama di kampus itu yang pertama seminar lintas agama dulu ya. Kemudian dialog antar iman. Kemudian kurikulum berbasis keberagamaan dan rumah moderasi beragama. Nah, kemudian yang ingin Bapak sampaikan di sini juga adalah terkait dengan prinsip. Tadi sudah disinggung di awal. Yang pertama, menghargai perbedaan. Jadi, keberagaman itu
adalah sebuah keniscayaan yang disebut dengan sunatullah. Itu harus dilakukan. Nabi sudah mengamanatkan dalam surah Al-Kafirun, gitu kan? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah ini jadi ada lakum dinukum waliyadin dan ada lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi ketika berbeda agama itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi ketika ini masih dalam satu agama dan kita sudah kasih nasihat gitu kan, kita kasih obrolan yang ringan dengan mereka, kemudian dia tetap ya akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi silahkan amalnya untuk masing-masing ya. Ini bulan Ramadan ini kan, kita kan wajib untuk tanha anil fasya wal munkar gitu kan. Kita ajak gitu kan mereka yang tidak suka puasa tuh untuk berpuasa gitu. Kita ajak. Kenapa kita ajak? Karena dia umat Islam. Kalau yang namanya umat Islam itu terkena dengan taklif. Jadi dia seorang mukallaf, dia sudah balik, kemudian dia terkena taklif, akhirnya dia harus melakukan. Kemudian kita ajak gitu untuk berpuasa. Itu bukan memaksakan. Karena memang kalau sudah masuk di dalamnya, nah itu adalah harus dipaksa gitu. Gitu kan. Jadi bersifat memaksa. Kutiba alaikumusiyam itu adalah memaksa. Wajib, harus, kudu gitu kan. Itu wajibul kudu jadinya. Makanya ketika kita menyampaikan untuk mengajak kepada ajaklah dengan baik. Ya. Ada mauidhah hasanah yang harus disampaikan. Kata-kata hikmah yang harus terlahir, karena menghargai perbedaan ini ya akan melahirkan sebuah kasih sayang gitu. Jadi memandang itu tidak rendah pada orang lain gitu kan, tetapi akan mencoba kita menyamakan minimalnya dan akan memuji lebihnya gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan satu konflik yang ada, karena seorang yang moderat itu dia tidak pernah menciptakan konflik gitu ya. Baik, yang kedua ini adalah meningkatkan pemahaman tentang agamanya ya, apalagi Islam ini adalah sebagai rahmatan lil alamin gitu. Islam adalah memiliki satu nilai plus, yakni satu wasatiyahnya, pertengahannya. Yang kedua itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, dalam proses pendidikan juga begitu. Maka bagaimanakah? Apalagi sekarang kurikulumnya adalah kurikulum cinta gitu kan. Metodenya adalah metode kasih sayang. Pastinya itu. Nah ini sudah memulai gitu kan. Sudah memulai bahwa kampus pun melakukan moderasi beragama dengan kurikulumnya. Ya seperti sudah disampaikan di awal bagaimana kurikulum itu ya bisa diterapkan, disesuaikan. Nah, ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semua alam. Alam itu tidak hanya
umat Islam gitu kan. Tidak hanya berbentuk jenis, ya, satu jenis gitu, bentuk manusia gitu kan, tapi bentuk benda itu pun menjadi bagian dari alam. Makanya apalagi sekarang Kemenag itu menyebar, memulainya harus ada ekologi gitu kan. Jadi bagaimana kita mencoba untuk berikan perhatian itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, sesama manusia, termasuk kepada alam. Gitu, kepada alam. Alam ini pun harus dijaga. Ya. Jangan sampai punah. Karena itu akan menjadi warisan yang berharga bagi keturunan berikutnya. Kemudian mempraktekkan nilai-nilai agama. Ini prinsipnya ya. Agama itu satu, damai. Yang kedua, selamat. Yang ketiganya adalah kasih sayang lagi dalam agama itu. Jadi kalau ma huwa dinul Islam, ya, adinul ladzi jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil mar'i fi ma'asyihi wa ma'adihim. Jadi kita menuju bahagia ketika kita berada dalam satu agama. Jadi ketika agama tidak memberikan kebahagiaan, agama tidak memberikan kedamaian, agama tidak memberikan ketenangan, nah, dengan ajaran dan syariatnya, itu sebuah pertanyaan besar. Sebab agama itu harus menciptakan kedamaian, bukan memprovokasi, ya gitu. Tapi ciptakan kedamaian, ciptakan keselamatan bersama, tidak selamat sendiri. Jadi ketika sekarang banjir di mana-mana, gitu kan, ataupun konflik yang ada di Palestina, Israel, nah itu kita mencoba melihat, itu adalah sesama umat Islam, sesama manusia gitu. Wajibnya bagaimana manusia itu? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi silakan saling tolong menolong. Ya. Kalau tadi di Al-Kafirun itu adalah menekankan pada toleransi dengan bagaimana membangun, ya, sebuah kehidupan yang humanis, nilai-nilai sosial, ya, itu dilaksanakan di dalamnya. Ini akan menambah, ya, keberagaman dan menambah adanya kesyahduan di dalam kehidupan. Jadi hidup yang syahdu itu adalah ketika nyanyian-nyanyian kehidupan itu mewarnai kepada pribadinya. Jangan sampai nyanyian kehidupan itu justru menjadi bumerang di dalam kehidupannya. Dan kedamaian itu bisa terciptakan ketika nyanyian kehidupan ini masuk pada relung hatinya, dan diantaranya adalah dengan moderasi beragama itu akan menciptakan, ya, kedamaian karena adanya saling menghargai dan tidak memaksakan kepada agama lain. Jadi menghormati mereka yang sedang beribadah, gitu kan? Ini sekarang di bulan Ramadan ini kita melakukan puasa, maka mereka itu di luar Islam, ya, yang non Muslim itu mesti menghargai kita. Begitupun ketika ada hari-hari yang besar umat yang lain di luar Islam, gitu kan? Nah itu pun kita pun menghargai mereka, biarkan mereka melakukannya dengan tenang, ya, dengan damai di dalamnya. Ya, jangan sampai ada kericuhan ketika sedang melakukan
ritual keagamaan itu kan yang sangat tidak diinginkan di negara Pancasila ini, gitu kan, di negara Indonesia ini, karena perbedaan itu disatukan dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai kebangsaan, akhirnya ya menyatu menjadi satu, yaitu negara Indonesia, termasuk warganya. Nah, kita sebagai warganya ya mesti untuk bisa menyatukan diri. Nah, itu terkait dengan prinsip yang ketiga. Yang keempat ya, menciptakan dialog, dan yang kelima ini adalah menjaga sikap tenang. Dengan kata lain bahwa ketika berbicara teologis ini ada adil dan seimbang. Jadi seseorang itu mesti melakukan dengan adil dan berimbang. Apa adil itu? Wad'u syai'in ala mahalli. Maka ia mestinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, kalau saya, walaupun ini tidak mahal, lebih mahal sepatu pamannya daripada kopiah ini, itu kan saya tempatkan di atas karena ala mahalli, pada tempatnya gitu. Ya, sepatu walaupun mahal tapi tetap di bawah karena ala mahalli. Nah, itulah adil, berimbang, tidak berat sebelah. Artinya bahwa kita ini, kebenaran itu bukan milik perorangan, ya, ataupun iya, menurut agama kita bahwa agama kita lah yang paling benar. Itu yang dicontohkan dalam Al-Quran. Tetapi kita juga harus memandang bahwa agama yang lain pun memiliki kebenaran. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan kepada yang lain dan menganggap paling benar. Kita boleh, tapi jangan menyalahkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai meragukan mereka, gitu. Oke, nah ini tentang bagaimana ya moderasi beragama itu di lingkungan kampus. Demikian. Ada yang lain barangkali pertanyaan yang lebih menyentuh lagi? Iya, gimana? Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua ya, Bapak. Boleh. Silakan. Gimana? Itu, bagaimana sih cara menyikapi perbedaan pandangan keagamaan tanpa menimbulkan konflik? Oke. Kadang-kadang memang konflik itu harus diciptakan ya. Kadang-kadang harus diciptakan konflik itu. Jadi kadang-kadang orang bisa tersadar dengan konflik gitu. Orang yang terbangun itu dengan konflik gitu. Nah, ada hal yang ya sangat menarik di sini adalah tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan gitu kan. Ketika kita ingin menciptakan ya moderasi beragama di lingkungan. Yang pertama ini adalah memperkuat pemahaman agama yang mendalam. Semakin dia tahu tentang agamanya, maka ia akan semakin taat dalam keagamaannya dan tidak mudah untuk menyalahkan kepada yang lainnya. Ya. Ketika Nabi sampai di Madinah, langkah awal itu adalah bagaimana ia menyatukan antara Nasrani dan Yahudi dan Islam. Karena di Madinah itu ada orang-orang Nasrani, ada juga orang-orang Yahudi. Ya, Bani Nadar, Bani Khazraj itu coba didamaikan gitu. Ya. Akhirnya terbentuklah menjadi Madinatul Munawwarah.
sebuah kota yang bercahaya, ya, yang sekarang ini mercusuarnya ya ada di Madinah, ya, untuk seluruh dunia yang mengawali Islam itu sendiri, ya. Kemudian mengenal agama itu secara esensial. Jadi kita tahu esensinya, tahu maknanya. Tidak hanya tekstual tetapi kontekstual. Jadi ketika ada teks, ya, yang ekstrim gitu kan, teks itu ekstrim, kemudian ia memahami secara teks saja gitu kan, tidak secara konteks, ya itu akan timbul konfliknya gitu. Nah, contoh begini, dalam Islam itu kan ada hukum potong tangan bagi mereka yang mencuri gitu kan. Kan itu disebut sebagai tidak manusiawi gitu kan. Itu dalam pandangan non-muslim. Ya. Dan termasuk orang Islamnya juga menyatakan begitu, itu tidak manusiawi. Ya. Kenapa organ tubuh itu dipotong gitu. Tetapi itu adalah sebuah syariat, sebuah aturan. Ya. Karena itu sebuah syariat dalam agama yang menerapkan nilai-nilai Islam di Arab Saudi itu dilakukan. Indonesia kan walaupun umat Islam karena berada di negara republik ini, ya tidak. Adakah yang mencuri dipotong tangan di Indonesia? Hah? Ada tidak? Tidak ada kan? Nggak ada. Ya. Nggak ada yang dipotong tangannya. Itu. Makanya ketika kita disalahkan oleh yang lain, nah itu akan menjadikan tidak adanya kedamaian. Sedangkan agama itu harus menciptakan kedamaian. Jadi artinya tidak boleh kita menyalahkan pada syariat agama yang lain, ya. Kita juga tidak berhak untuk mengomentari terhadap amalan-amalan dari ritual agama yang lain. Makanya kita pahami hal itu, ya. Kemudian mengembangkan sikap toleransi aktif. Nah, ini mengenali diri dan pahami perbedaan. Nah, itu ya, kembali tadi pada sadar gitu kan. Dan menjalin persahabatan lintas iman. Habib Jafar atau siapa itu yang suka dialog tentang moderasi beragama ini di YouTube itu, ya, itu kan dia sampai ngobrol dengan non-muslim gitu kan, bergabung dengan agama-agama yang lain, dia ngobrol bersama, ya, untuk melihat kesamaan, bukan melihat perbedaan. Itu. Jadi dengan banyak persamaannya, itu akan semakin akrab, semakin dekat, gitu. Makanya, kalau di dalam suatu rumah tangga pun, gitu kan, itu ketika lebih banyak melihat persamaannya, bukan melihat perbedaannya, maka itu akan utuh. Kenapa terjadinya tolak di dalam nilai, di dalam Islam? Itu adanya cerai, tolak gitu kan? Nah, itu diantaranya karena dia selalu menyuarakan perbedaan. Itu. Sementara persamaannya itu tidak pernah disuarakan. Nah, sekarang untuk menciptakan dan menghindari konflik secara umum, maka
hargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan-perbedaan itu, maka kita akan coba untuk masuk kepada suasana yang baru, ya, yang dimana bahwa adanya saling menghormati antara sesama. Hormat. Jadi jangan sampai kita ketemu dengan non-muslim, kita berbudi yang tidak baik gitu, tidak memberikan senyum. Jadi senyumnya hanya untuk umat Islam. Enggak, senyum itu untuk sesama, ya. Untuk umat Islam itu sedekah gitu kan? Itu. Jadi ketika melakukan senyum itu silakan berikan, ya, senyum itu sendiri. Sehingga non-muslim pun memberikan pernyataan bahwa Islam itu adalah ramah. Islam itu adalah santun. Itu. Bukan sebaliknya. Ya. Coba ciptakan hal itu. Tidak menebar perbedaan-perbedaannya. Kemudian mengedepankan dialog dan musyawarah. Ya. Jadi sekarang itu ciptakan ruang dialog. Sehingga dengan adanya ruang dialog itu akan menjadi sarana untuk menebar kebaikan-kebaikan, ya, dan tidak terjadinya jurang pemisah antara umat gitu. Jadi jangan sampai syariat ini jadi jurang pemisah, enggak gitu. Jadi kalau kita puasa, maka umat yang lain pun ada puasanya gitu. Gitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa puasa itu milik umat Islam, nggak boleh. Agama yang lain puasa kan? Nggak bisa. Tetap itu adalah umat sebelumnya, min qablikum itu, ya. Bagaimana ketika zaman Nabi Isa, ketika zaman Nabi Musa, ketika zaman Nabi Nuh puasa itu. Nabi Ibrahim dan seterusnya para nabi itu ada. Karena di Al-Qur'annya min qablikum. Itu sebelum kamu. Jadi ada puasa. Makanya kenapa umat-umat yang lain pada hari ini gitu. Ada yang puasa, ada yang tidak gitu kan. Nah, kalau sekarang agama yang lain berpuasa, Islam pun berpuasa, ada perbedaan dalam berpuasanya, ya itulah harus dihargai. Ya. Islam melarang puasa wisol yang terus-menerus gitu kan. Sementara agama yang lain nih di Indonesia ada yang boleh, bahkan puasa itu mati geni gitu istilahnya. Ya, 3 hari puasa berturut-turut tanpa adanya makan. Tapi di sini Islam itu melarang untuk wisol. Paling tidak yang disunahkan adalah puasa Daud gitu. Nabi Daud. Gitu. Sehari puasa, sehari buka. Kemudian menghindari kekerasan dan provokasi. Nah, di sini mengharapkan bahwa antara umat beragama ini, ya, untuk melakukan sharing informasi gitu. Sering melakukan sharing. Artinya dengan sharing ini maka kita akan menerima saran dari yang lain gitu. Dan kita pun, ya, menyampaikan saran kepada yang lain. Maka terciptalah, ya, suatu kesetaraan, ya, dan adanya kedamaian. Kemudian mengakomodasi tradisi lokal. Nah, ini yang paling harus coba, ya. Kita juga di ini UIN itu sudah ada rumah moderasi beragama. Jadi kita sudah termasuk yang ramah lingkungan.
Itu ya. Itu ramah lingkungan. Artinya bahwa UIN sudah mengakomodir terhadap nilai-nilai budaya. Tidak hanya dalam konteks ya budaya yang ada di Islam, tetapi budaya lokal pun. Sampai sekarang kan, coba lihat, Anda mungkin ada pernah melihat arian panjang jimat gitu kan, keraton gitu kan, itu budaya-budaya, itu budaya-budaya lokal, ya. Dan itu harus diakomodasi. Ketika kita berbicara ingin adanya satu kesamaan hak, ya, dan kita juga menjaga keutuhan. Paling tidak kita ini mencoba untuk membiarkan ketika kita ini tidak setuju, umpamanya apa-apaan itu musyrik, ya, panjang jimat itu musyrik umpamanya. Itu. Nah, ini mesti antisipasi. Jangan sampai kita banyak menyalahkan gitu kan. Karena dengan moderasi ini kita berada pada satu titik, yakni hilangkan perbedaan dan ciptakan persamaan. Sehingga kita bisa duduk bersama, kita bisa berjalan bersama, ya, kita bisa menghirup udara bersama. Jadi damailah dalam perbedaan. Itu ya, damailah dalam perbedaan. Insya Allah tidak akan terjadi konflik, ya. Dan ini yang menjadi indikator dari moderasi beragama pun adalah satu, komitmen kebangsaan. Yang kedua, itu adalah toleran. Ya, yang ketiga, anti kekerasan, dan yang keempat itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana tata laksananya, ya, bagaimana realitasnya, ya, dalam pelaksanaan moderasi beragama. Nah, ini yang bisa disampaikan, ya, untuk yang terkait dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, sehingga dengan tertanamnya nilai-nilai moderasi beragama itu, ya, tidak akan terjadi konflik sosial. Karena konflik sosial itu terjadi ketika tatanan nilai itu diganggu, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diterima, nah, tidak diamalkan. Itu yang paling utama. Ketika diamalkan, nilai-nilai itu, ya, akan tercermin, tergambar sebuah, ya, suasana yang harmonis. Gitu. Oke. Demikian ya tentang hal yang barangkali masih ada yang ingin ditanyakan lagi tentang moderasi beragama ini, ya. Silakan. Nah, ketika tidak ada, ya, mungkin ini pada titik kesimpulannya. Jadi bagaimana kita membangun moderasi beragama di tengah-tengah kita. Nah, catatan ini ada, ya, moderasi beragama dalam konteks perguruan tinggi. Ini yang ingin disampaikan, ini catatannya. Yakni adalah proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran-ajaran agama secara seimbang dan adil. Jadi sudah disinggung bagaimana seimbang dan adilnya. Nah, ini jadi perguruan tinggi harus jadi motor, ya, harus jadi penggerak bagaimana itu menciptakan suasana yang terbaik itu di dalam pelaksanaan nilai-nilai agama. Makanya kadang-kadang disoroti oleh luar kampus, ya. Nah, kenapa kok
di kampus itu bermacam-macam gitu kan. Tidak searah, seolah-olah tidak satu madhab gitu kan. Tapi berbagai madhab ada. Ya itulah gitu kan. Itu. Jadi biarkan ya, karena tentu apa yang terjadi ya di antara problematikanya itu adalah kenapa kita selalu menyuarakan terhadap perbedaan-perbedaan itu. Tapi ketika kita ingin sampai pada satu kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, maka mestinya kita menyuarakan persamaan-persamaan sehingga kita bisa bersama ya, melangkah bersama ya, seiring sejalan. Itu ya, seiring sejalan. Kita ini pasti akan berbeda, tapi cobalah untuk menerima perbedaan itu. Oke? Ya. Silahkan, barangkali ada hal yang lebih esensi untuk bisa disampaikan. Ya, jadi ketika kita sampai pada titik simpul gitu kan, di sini bahwa sikap moderasi beragama adalah sikap jalan tengah dalam beragama yang mengedepankan toleransi, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Ya. Makanya silahkan, islah itu adalah jalan yang terbaik. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang bagaimana Rasul ini moderat gitu ya. Beberapa tadi disampaikan dan bagaimana kita juga mencoba menghargai ya terhadap pendapat orang lain. Bahkan Islam ini sangat menyela ketika ada orang itu ya menyela terhadap pembicaraan orang lain. Gitu. Jadi perdebatan itu mungkin ada, tapi cobalah kita berdebat dengan arif dan bijaksana, gitu. Ya, terapkan itu. Karena arif dan bijaksana ada termasuk nilai-nilai yang bisa dilakukan untuk menciptakan sebuah moderasi beragama. Oke, ada yang lainnya barangkali yang perlu terurai kembali gitu kan? Oke. Nah. Jadi ketika memang dianggap cukup, pembicaraan kita ini baru awal ya dari sebuah moderasi beragama, karena cukup panjang, apalagi ada 9 nilai yang harus dilakukan ya, yang harus menjadi pegangan tuh ya. Baik. Masya Allah, pembahasan yang sangat membuka wawasan kita pada hari ini ya Bapak. Semoga apa yang bisa disampaikan menjadi pengingat bahwa keberagaman di kampus itu adalah kekayaan, bukan ancaman. Semoga Ramadan ini tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperbaiki cara kita memperlakukan sesama. Terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu dan motivasinya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast Voice of Ramadan hari ini. Kami sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di episode podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.